Rapat perdana Panja RUU TNI berlangsung hari Jumat kemarin. Ketua Panja sekaligus Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mengatakan ada 3 hal utama usulan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang dibahas pada rapat Panja tersebut. Rapat Panja revisi Undang-Undang TNI berlangsung sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan ditargetkan akan selesai pukul 22 waktu Indonesia Barat malam hari. Rapat ini mengundang 4 kementerian terkait yang sudah ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, dan Kementerian Sekretariat Negara. Ketua Komisi 1 DPR RI sekaligus Ketua Panja Utut Adianto menyebut ada 11 bab yang terdiri dari 78 pasal dalam RUU TNI. Dan rapat Panja kali ini fokus untuk membahas 3 hal dalam RUU TNI. Di antaranya memperjelas kedudukan atau batasan pelibatan TNI dalam tugas non-militer, kemudian penyesuaian usia pensiun anggota militer, hingga soal jenjang karir perwira militer. Maka dari itu, sebelum pengesahan dalam rapat paripurna, akan ada beberapa mekanisme RUU TNI ini sehingga dibutuhkan diskusi yang matang. Utut mengatakan RUU TNI akan disahkan secepatnya, terlebih jika bisa rampung sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah. Klasternya, kan kalau kita klaster ada 3. Yang pertama soal kedudukan TNI dan hubungannya dengan Kemhan. Kemudian soal penambahan usia. Dan yang terakhir nanti kemana saja TNI boleh bertugas yang tanpa harus meninggalkan jabatan atau karir militernya. Itu 3 yang kita bahas. Kan undang-undang yang existing ini terdiri dari 11 bab 78 pasal. Kalau kita klaster ada 11, mulai dari ini, jati diri, kedudukan, dan seterusnya. Debat-debat yang paling krusial kan masih sedang berlangsung soal usia. Usia ini kan juga kaitannya dengan keuangan negara. Sementara itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan atau Kontras Dimas Bagus Arya Saputra mengaku mendengar revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sedang dikebut. Belai itu dipersiapkan untuk disahkan sebelum Lebaran atau masuk masa reses DPR RI pada 21 Maret 2025. Dimas mengatakan sejak awal ia sudah meyakini bahwa belai itu akan dikebut pembahasannya. Menurutnya, pembahasan yang cepat itu terkesan serampangan dan tanpa melibatkan publik. Jadi pemirsa, ngomong-ngomong dikebut, rapat Panja RUU TNI memangnya seperti dikebut pemirsa karena sudah digelar kembali hari ini. Ada beberapa usulan perubahan yang disampaikan saat rapat dengan DPR RI kemarin. Jadi apa yang berubah? Kita akan bahas hari ini. Ada 3 pasal yang sudah diusulkan untuk diubah pemirsa. Yang pertama itu adalah menyoal soal batasan usia pensiun. Ini tertera dalam pasal 53 di undang-undang yang sudah ada. Kemudian dibahas juga soal kedudukan TNI, itu di pasal 3. Dan soal penempatan prajurit TNI di kementerian atau lembaga di pasal 47. Ini adalah 3 pasal yang kemudian diusulkan kepada DPR RI akan diubah nantinya. Nah, yang paling menarik adalah banyak yang menyinggung soal 15 instansi yang nantinya bisa diduduki oleh prawira atau prajurit TNI aktif. Kita lihat ada 15 instansinya. Sebelumnya di Undang-Undang TNI yang sudah ada dalam pasal 47 dinyatakan TNI aktif bisa duduk di dalam 10 instansi yang sudah ada. Jadi angkanya adalah 10 instansi, kemudian bertambah menjadi 15. Bertambah 5 lagi pemirsa. Nanti kita akan lihat apa saja instansinya, tapi tujuannya yang jelas ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan. Yang pertama adalah soal untuk memperkuat kebijakan modernisasi alutsista dan industri pertahanan dalam negeri. Kemudian disinggung juga soal memperjelas batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas non-militer. Meningkatkan kesejahteraan sudah pasti, kemudian menyesuaikan ketentuan terkait kepemimpinan jenjang karir dan soal usia pensiun. Nah, ini adalah tujuan yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan. Memang tujuannya bagus untuk kinerja dan kesejahteraan para prajurit TNI, tapi perlu dikawal dan jelas batasannya apa-apa saja karena banyak yang sudah menggaungkan ada isu difungsi ABRI kembali
ke atas meja. Namun tentu kita harus lihat lagi ini tujuan yang disampaikan oleh Menhan. Nah ini dia 15 instansi yang nantinya diusulkan untuk TNI aktif bisa ada di dalamnya. Nah, penambahannya pemirsa ada di sini, di BNPB, BNPT, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, dan juga di Mahkamah Agung. Sedangkan di 10 lainnya saat ini memang sudah diduduki dan ada landasan hukumnya di dalam pasal 47 Undang-Undang TNI. Kemudian yang menarik lagi adalah soal usia pensiun. Kita lihat pemirsa, ada penambahan usia terkait dengan usia pensiun. Jadi untuk Bintara dan juga Tamtama itu adalah di 58 tahun, untuk kedinasan bagi perwira adalah 60 tahun dan kemungkinan masa kedinasan yang diperpanjang sampai dengan 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional. Jadi itu adalah syarat dan ketentuannya. Tapi pada dasarnya ini adalah penambahan rentang usia bekerja dan mengabdi sebagai seorang prajurit TNI. Yang menarik adalah kita lihat apa alasannya perlu ditambah usia pensiun ini pemirsa. Ini disampaikan oleh KSAD Maruli Simanjuntak yang mengatakan, kalau masalah usia saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh Panglima. Intinya 60 tahun itu kita masih sehat lah, masih mampu untuk bisa mengabdikan kemampuan-kemampuan kami. Ini disampaikan langsung karena ini terkait dengan apa alasannya perlu diperpanjang usia pensiun ini. Nah, sudah jelas ya pemirsa, karena mungkin masih bisa mengabdikan diri, mengabdikan kemampuannya untuk negara. Selanjutnya kita lihat lagi, ada isu yang beredar di kalangan masyarakat. Ini soal duifungsi ABRI. Isu duifungsi ABRI ini kemudian disoroti oleh salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Syamsur Rizal, yang mengatakan begini, prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil harus memiliki syarat kompetensi dan transparansi seleksi yang terukur. Bagaimanapun jangan melupakan esensi reformasi TNI pasca Orde Baru. Ini dikatakan di hari yang sama pada saat rapat dengar pendapat dilakukan di DPR RI bersama dengan Komisi 1 dan beberapa kementerian yang sudah ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi dikawal supaya jangan melupakan esensi dari reformasi pasca Orde Baru. Tapi di sisi lain kita lihat orang yang selalu mengamati Khairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, yang mengatakan begini, sejatinya ini bukanlah hal yang baru. Pasalnya pemirsa, selama ini anggota TNI memang sudah ditempatkan di lembaga-lembaga tersebut. Berarti 5 di luar 10 instansi yang sudah ada dalam landasan hukumnya. Hanya saja belum memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang TNI. Nah, Undang-Undang TNI yang dimaksud adalah di pasal 47 UU TNI. Itu tadi adalah beberapa yang diusulkan bisa berubah dalam perubahan Undang-Undang TNI kali ini. Yang memang sedang dikebut supaya nanti bisa disahkan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi kita perlu kritisi mengapa perlu dikebut, tapi perlu kita kawal juga kalau memang untuk kebaikan dari perubahan TNI untuk masyarakat Indonesia juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.